Selamat bergabung kembali kawan-kawan di channel Desa Tuber. Episode kali ini melanjutkan sesi sebelumnya yang membahas tentang mengapa saya tertarik melakukan penelitian di Desa Ponggo kaitan untuk menjawab isu status badan hukum BUM Desa. Ada problem saya jumpai secara akademis itu tentang grand theory. Memang sebenarnya tidak cocok ya, grand theory itu kan satu rezim pengetahuan yang positivistik, sehingga fenomena di desa itu harus masuk ke dalam konteks pemikiran akademis yang sudah disusun sedemikian rupa. Yang pertama, saya sering menyaksikan grand theory dalam pengajaran mata kuliah hukum itu berisikan tentang asas-asas hukum. Berarti semua fenomena tentang badan hukum BUM Desa itu sudah saya masukkan dalam nalar saya, rasio saya adalah sebagai objek yang dinilai. Ada judgement bahwa perilaku BUM Desa mengurus pendirian unit usahanya itu kongruen tidak, sebangun tidak dengan asas-asas hukum dalam undang-undang desa. Ini layak dikritisi. Secara diskursus teoritis, grand theory itu tidak berisikan hal-hal normatif yang abstrak, tetapi berisikan konsep-konsep yang mendekati dengan kenyataan. Dari sini saja metode penelitian hukum sudah mengalami krisis. Karena tidak mungkin saya menggunakan asas hukum untuk melihat perilaku sosial di dalam konteks berdesanya di Desa Ponggo, dalam konteks perilaku-perilaku sosial yang dilakukan secara ajak oleh teman-teman pengelola BUM Desa. Karena yang saya tanyakan ke desa apa? Apakah Anda sudah mengetahui asas hukum rekognisi subsidiaritas? Bahwa bagaimana tentang penggunaan skala lokal desa? Bagaimana kewenangan hak asal usul? Ini kan bahasa-bahasa undang-undang yang belum tentu dipahami dalam bahasa sehari-hari. Disinilah kelemahan metode penelitian hukum doktrinal yang mencatut begitu saja asas-asas hukum dalam konteks grand theory. Ada lagi contoh lain. Apa grand teorinya? Negara hukum. Rechtsstaat itu konsepsi yang abstrak, tidak ada relevansinya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan kenyataan sosial. Ketika saya praktekkan misalnya negara hukum kaitan dengan badan hukum BUM Desa, pertanyaan yang saya susun di desa apa? Apakah Anda mengetahui negara hukum itu? Bagaimana negara hukum menurut Anda? Coba bayangkan, itu kan yang kuliah aja belum tentu bisa menjawab. Rechtsstaat dibandingkan dengan diskursus welfare state, dibandingkan dengan konteks DOPS Republik Desa di abad 19 dalam studi hukum adat, belum tentu bisa menjawab itu secara spontan, kecuali kalau bacaannya kuat. Nah, ini yang saya lihat ada gap antara metode penelitian hukum itu sendiri dengan desa. Sehingga konteks ilmu hukum itu sendiri ketika ke desa, dia memperlakukan desa sebagai objek dari peraturan, bukan subjek yang diajak dialog. Tentu saja hasilnya akan sangat teknis. Teknis dalam artian begini, apapun yang dilakukan desa itu salah karena dia tidak sesuai dengan dasar hukumnya. Kalau seperti itu, ini cocoknya sebenarnya bukan penelitian di lapangan, tetapi meneliti teks-teks keputusan peradilan. Dan secara metodologis tidak usah disebut sebagai grand theory. Dalam konteks yuris, ilmu hukum doktrinal, yang disebut grand theory itu misalnya negara hukum, itu kan abstrak sebenarnya, nggak ada realitas sosialnya. Jauh dari realitas sosial, itu diskusi abstrak normatif, nggak relevan pada konteks grand theory yang dimaksudkan oleh Mills maupun teori social system oleh Parsons. Banyakan grand theory negara hukum dalam konteks grand theory itu hanya menuliskan diktat-diktat negara hukum, satu ada pemerintahnya, ada kewenangan dan sebagainya. Grand theory itu seperti saya nyatakan sebelumnya bukan berisikan konsep-konsep normatif yang jauh dari realitas sosial. Kalau dalam pengalaman
penelitian yang saya jalani, grand theory dalam konteks metode penelitian ini adalah memahami hukum sebagai bagian dari sistem sosial. Gunakan grand theory kalau itu memang terpaksa untuk memenuhi kepentingan akademis, lakukan saja. Grand theory ditelusuri dulu dari pemikiran Mills dan Parsons. Jadi Mills menulis dalam tulisannya tentang imajinasi sosiologis itu mengkritik Tucker Parsons tentang teori sistem sosial. Nah, kita akan dibawa memang kalau diskusi tentang grand theory itu dibawa dan dilempar dalam perdebatan yang terjadi antara Mills dengan Parsons. Parsons menyatakan bahwa hukum itu bagian dari sistem sosial yang luas. Tetapi Mills menyatakan konsepsi hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang begitu luas itu cenderung abstrak dan tidak dekat dengan apa yang disebut sebagai realitas sosial. Jadi kalau peneliti masuk ke sana, hukum itu ya abstrak. Ketika saya ke Pongo, hukum itu akan menjadi abstrak, tidak ada hubungan dengan sub-sub sistem lain, politik misalnya, karena saking mengambangnya teori sistem itu. Nah, saya tidak akan membahas dulu dengan kaitan dengan Habermas yang melakukan kritik terhadap Parsons, tetapi kita dudukkan dulu grand theory ini bahwa Mills mengajukan satu metode yang disebut kerangka kerja sosiologis, bahwa ketika ingin mendekatkan hubungan antara hukum sebagai subsistem dengan subsistem yang lain dalam konteks sistem sosial, maka gunakan kerja-kerja rasio imajinasi. Jadi di sini teori-teori sosial termasuk teori-teori sosiologi hukum masuk dalam konteks grand theory itu untuk meneliti pada konteks makroskopik, jadi hubungan struktur sosial dengan masyarakat, hubungan antar individu, antar kelompok, dan seterusnya. Nah, pada konteks demikian maka grand theory dalam konteks metode penelitian hukum non-doktrinal yang relevan untuk masuk ke desa sebaiknya menggunakan konsepsi-konsepsi teori sosiologi hukum. Saya mengajukan satu diskursus teoritis tentang Republik Desa, itu warisan dari studi hukum adat yang dilakukan oleh Korn, Van Vollenhoven dan seterusnya. Ada juga pasca itu. Mengapa itu menjadi pilihan dalam grand theory ketika kita masuk ke desa? Karena hukum itu sebagian yang terkait dengan sub-subsistem lain. Dia tidak bisa dibahas dari fakta peraturan saja, termasuk hanya dari fakta peraturan undang-undang desa itu. Tapi kita harus menerima, mencatat, menyadari, dan melihat hubungan-hubungan antar warga, antara masyarakat desa dengan pemerintah desa, bumdesa dengan pemerintah desa, BPD dengan bumdesa, dan seterusnya. Ini tidak bisa kita baca dalam konteks fakta peraturan. Nanti kalau pakai peraturan begini, berdasarkan pasal sekian, BPD menjalankan ini, itu salah semua nanti di sana. Karena apa? Ada keterbatasan bahasa ketika kita meneliti di desa itu. Melihat kita peneliti misalnya langsung susah merumuskan dalam bahasa yang rasional. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari yang didekati dengan konsep teori-teori sosiologis, itu akan lebih mudah. Misalnya interaksinya begini, bagaimana Pak selama ini hubungannya dengan Pak Lurah? Pak Lurah itu penasihat atau komisaris? Menurut kami komisaris ini. Lalu kita ajukan. Nah, kami baca ya Pak dalam regulasi dalam desa itu komisaris sudah tidak ada. Itu digantikan ya dengan sebagai penasehat. Oh, apa bedanya? Nah, terjadilah diskusi-diskusi yang menarik di situ, di mana dunia kehidupan mereka yang penuh dengan nilai-nilai itu tidak terbantai begitu saja oleh rasionalisasi atas dasar peraturan. Baik teman-teman, itu kira-kira refleksi pengalaman atau behind the scene tentang metode penelitian hukum. Sampai ketemu lagi di tema berikutnya. Berdesa.